Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai dampak perubahan lingkungan untuk persiapan USP Biologi. Jadi jangan lupa klik subscribe, like, dan juga komen ya. Oke, jadi ngomong-ngomong soal dampak perubahan lingkungan, Miss turut berduka cita terhadap apa yang sedang Indonesia alami saat ini di awal tahun, yang begitu banyak musibah terhadap lingkungan ya, seperti longsor, banjir bandang, gunung Merapi erupsi, dan hal-hal lainnya ya. Semoga dengan pembahasan kali ini kita jauh lebih sadar akan pentingnya lingkungan yang ada di sekitar kita gitu. Oke. Nah, ngomong soal dampak lingkungan ya, kita tahu kalau lingkungan itu merupakan segala sesuatu yang ada di sekitar kita ya, baik itu yang bersifat biotik yang hidup atau abiotik atau yang tidak hidup. Nah, permasalahannya saat ini adalah banyak sekali lingkungan-lingkungan yang rusak, dan semakin kesini permasalahannya jauh lebih rumit dan kompleks, karena ya selain faktor alam itu sendiri, banyak hal juga yang dipengaruhi oleh perbuatan-perbuatan manusia ya. Karena ketika kita ngomongin komponen biotik dengan komponen abiotik di sini, jadi ketika salah satu penyusun dari komponen abiotik misalnya hilang atau rusak, nah otomatis komponen abiotiknya juga terpengaruh ya. Begitu juga sebaliknya, ketika komponen abiotik ini salah satunya misalnya air ya, misalnya air itu nggak ada atau hilang atau kekurangan, nah maka komponen biotiknya akan terpengaruh. Contohnya mau hidup akan kekurangan sumber makanan ya, atau sumber energi, yaitu air. Nah, ini saling berkaitan satu sama lain, jadi tidak bisa dipisahkan. Nah, ngomong-ngomong soal dampak perubahan lingkungan, sini dicantumkan ada beberapa macam kategori kerusakan pada lingkungan di sekitar kita. Yang pertama itu ada pencemaran air. Nah, ini contohnya adalah limbah rumah tangga. Nah, limbah rumah tangga ini memang menjadi salah satu topik yang cukup sulit ya menemukan solusinya di Indonesia, karena kita ini sistemnya tidak ada pemilihan sampah dari setiap rumah gitu. Mungkin berbeda di beberapa negara yang mungkin kalian juga paham ya, atau tahu, atau mungkin pernah baca-baca gitu. Setiap negara punya pengolahan sampahnya masing-masing, dan kalau di Indonesia, Miss rasa kita tuh masih dicampur ya, antara mungkin yang sampah organik, terus sampah anorganik gitu. Ini kita masih menjadi masalah yang besar di Indonesia, dan solusinya tuh belum ada gitu. Dan bahkan kalaupun ada, ini pun nggak berjalan mulus ya, tidak berjalan gitu. Jadi ini agak sulit ya untuk kita. Tapi kalau misalnya kita membuat perubahan, ya pasti akan ada dampaknya, entah itu hari ini atau nanti di kemudian hari itu. Jadi meminimalisir lah penggunaan limbah-limbah rumah tangga, apalagi yang sulit diurai ya itu. Nah, limbah rumah tangga itu sebenarnya nggak cuma, contohnya tuh nggak cuma plastik ya. Biasanya kita cuma tahu ya plastik ini sulit terurai ya, butuh waktu yang lama. Itu nggak cuma itu, tapi bisa contoh lain misalnya deterjen gitu. Ada beberapa deterjen yang ternyata memang mengakibatkan pencemaran air gitu, karena bahan-bahan kimia yang ada di dalamnya itu yang dapat merusak ekosistem air gitu, atau kematian pada organisme yang ada di air gitu. Itu bisa juga tuh. Lalu yang kedua, selain ada limbah rumah tangga, itu ada limbah minyak. Nah, ini juga masih menjadi topik permasalahan yang cukup pro kontra ya untuk membahas limbah minyak ini, karena biasanya limbah-limbah minyak bumi itu akan dibuang begitu saja ke laut gitu.
atau mungkin biasanya ada akibat-akibat dari kecelakaan kapal gitu, atau kebocoran kilang minyak yang lepas di pantai yang menyebabkan tercemarnya air laut gitu. Jadi air laut itu akan penuh nih permukaannya oleh minyak-minyak seperti contoh pada gambar gitu. Nah, yang ketiga ada limbah industri. Nah, ini adalah topik permasalahan yang juga cukup besar ketika ada kita kan banyak ya di Indonesia tuh banyak sekali industri-industri yang pengolahan limbahnya itu masih minim, alias mereka akan buang limbah nih, limbah pabriknya mereka atau limbah industri mereka itu akan dibuang begitu saja ke laut ya, atau ke mana gitu. Nah, karena biasa limbah industri ini mengandung jenis-jenis logam berat gitu, yang mana sebenarnya dia jadi mengakibatkan bahaya bagi ekosistem perairan juga, ekosistem laut, yang dapat bahkan nanti ikan-ikan ya, atau yang makanan-makanan laut yang biasa kita konsumsi itu menyebabkan kematian juga pada manusia. Jadi nggak cuma pada hewan-hewan laut, karena dibawa oleh ikan atau organisme-organisme laut yang bisa atau biasa kita konsumsi, mengakibatkan kematian juga nih pada manusia gitu. Jadi ini adalah masalah yang sebenarnya serius, tapi jarang sekali dibahas, terutama oleh ya masyarakat kita sendiri, terutama juga kita nih yang perlu sadar akan pentingnya suatu keseimbangan lingkungan atau keseimbangan ekosistem gitu. Nah, yang selanjutnya selain ada pencemaran air, masih ada pencemaran tanah dan juga pencemaran udara. Nah, kalau pada pencemaran tanah, ini biasa masih sama kaitannya dengan limbah rumah tangga, limbah industri, dan juga ada penebangan hutan atau penebangan mangrove gitu, atau ekosistem daratan lainnya. Nah, kalau pada limbah rumah tangga ini udah jelas ya, pasti akan berdampak pada kesuburan tanah gitu. Jadi nanti akan berdampak lagi pada tanaman-tanaman dan pohon-pohon gitu. Itu kan dia akan bergantung dan akan berhubungan ke situ gitu. Terus kalau pencemaran udara, udah pasti ya, kita kan pengguna kendaraan bermotor gitu, atau beroda 4 gitu, atau kendaraan-kendaraan yang menyebabkan adanya polusi udara gitu ya, yang berlebihan. Karena kita tahu di Indonesia tuh kendaraan sangat-sangat padat ya, apalagi Jakarta, makanya itu menyebabkan pencemaran udara. Itu salah satunya dari situ tuh. Nah, masalah lingkungan yang lainnya atau masalah global pada lingkungan itu, yang pertama ada kategorinya hujan asam. Nah, gimana sih nih si hujan asam itu bekerja? Jadi hujan asam ini biasanya nih, ini kan dihasilkan dari suatu industri ya, atau pabrik-pabrik yang asapnya itu mengandung senyawa-senyawa yang bisa mudah atau larut dalam air gitu. Misalnya di sini kan contohnya digambar ada senyawa-senyawa, ada SO2 ya, artinya dia ada sulfur oksida yang dapat larut dalam air. Nah, nanti ketika dia larut dalam air, senyawa-senyawa ini larut dalam air, dia akan membentuk senyawa asam. Nah, senyawa asam ini ketika dia ada di atmosfer, nah dia akan menyebabkan si pH-nya air hujan itu menjadi tinggi. Makanya nanti ketika turun hujan mengakibatnya yang namanya hujan asam gitu ya. Ulangi nih, jadi hujan asam ini terbentuk dari si gas-gas atau asap-asap dari misalnya industri, salah satunya pabrik-pabrik yang ada di sekitar kita misalnya. Nah, dia mengeluarkan senyawa-senyawa atau gas-gas yang bisa larut dalam air. Nah, larut dalam air ini yang akan nanti senyawanya membentuk senyawa asam, di mana senyawa asam ketika bergabung dengan atau terbentuk di atmosfer yang dibawa oleh awan-awan itu, ini akan menyebabkan pH air hujannya menjadi tinggi. Jadi ketika turun air hujan, ini akan mengakibatkan hujan asam yang berdampak
pada bisa menyebabkan kerusakan pada ekosistem sekitarnya gitu, yang dituruni oleh si hujan asam itu sendiri. Tuh ya, ini juga masalah global yang cukup kompleks. Tuh, ini sampai sekarang juga masih sulit solusinya itu seperti apa. Lalu ada masalah global yang kedua, yaitu efek rumah kaca. Nah, efek rumah kaca ini disebabkan oleh adanya gas yang mampu memberikan efek rumah kaca. Artinya kita tahu ya kalau rumah kaca tuh kayak apa ya, ini misalnya rumah kaca, jadi ada pantulan gitu. Nah, gas-gas rumah kaca itu biasanya terdiri dari karbon dioksida, terus ada nitrogen oksida, ada sampai kepada CFC. Nah, si efek rumah kaca ini mampu menyerap sinar inframerah, yaitu sinar panas. Jadi gini, ketika matahari ini memantulkan panasnya ke bumi, ya. Nah, ini nanti kalau misalnya keliru atau salah, kalian boleh koreksi. Nih, matahari memantulkan panasnya ke bumi, ya kan? Karena di bumi juga dia akan terserap nih cahayanya. Ini yang menyebabkan bumi ini menjadi hangat, ya, makanya layak dihuni, tidak seperti planet-planet lain gitu. Nah, tapi karena adanya gas-gas rumah kaca seperti misalnya CO2 yang berlebih di udara atau sampai pada CFC yang berlebih di udara gitu. Nah, harusnya ketika panas bumi yang sudah serap itu kan harusnya dipantulkan lagi gitu. Jadi nggak semuanya diserap. Jadi ada sebagian yang dipantulkan keluar atmosfer, ya, seharusnya. Tapi karena ada si gas rumah kaca ini, dia akan terikat gitu. Jadi yang harusnya dipantulkan ke luar atmosfer, nah dia ini malah terikat oleh gas rumah kaca. Misalnya contoh CO2 ya di sini. Dia terikat, panas yang tadi harusnya dipantulkan malah terikat oleh si gas rumah kaca ini, yang mengakibatkan tertahan dan malah dipantulkan lagi ke bumi gitu. Nah, ini yang menyebabkan kita menjadi pemanasan global. Artinya harusnya kan bumi itu hanya hangat ya, tidak terlalu panas. Tapi karena adanya si gas-gas rumah kaca ini, yang mana panasnya sebagian harusnya dipantulkan ke atmosfer, keluar atmosfer, itu malah terikat oleh gas-gas ini yang dia memantulkannya kembali ke bumi. Jadi bumi yang tadinya harusnya hangat jadi malah semakin panas gitu. Nah, itu yang menyebabkan adanya pemanasan global yang sekarang jadi permasalahan terbesar ya bagi bumi kita ini, menyebabkan banyak krisis iklim ya, seperti itu. Oke, bisa dipahami ya. Nah, gimana sih cara kita paling tidak menjaga ya atau melestarikan lingkungan? Kita tahu nih ada penghijauan dan juga reboisasi. Sebenarnya dua hal ini sama ya tujuannya, sama-sama menanam kembali atau menghijaukan kembali. Cuma kalau misalnya si penghijauan ini dia ini lebih kepada menanam gitu, artinya ya ditanam saja gitu tanpa harus menunggu adanya penggundulan lahan atau area-area yang memang seharusnya ditanami oleh tanaman gitu. Nah, berbeda dengan reboisasi. Kalau reboisasi kan kita tahu ya kalau ini penanaman kembali wilayah atau hutan atau daerah-daerah yang sudah tandus, sudah gundul atau tidak ada pepohonan supaya asri kembali gitu. Karena kita tahu nih kalau di kehidupan sekitar kita, khususnya perkotaan, lahan hijau itu semakin sulit ya ditemukan gitu, apalagi kayak Jakarta gitu kan, makanya jadi panas banget ya gitu, karena udah jarang nih pohon-pohon gitu yang ada di sekitaran kota, malah kebanyakan beralih ke alih fungsinya jadi gedung-gedung tinggi, bangunan-bangunan ya, perkantoran gitu. Nah,
ini dampaknya mungkin nggak akan kita rasakan saat ini, tapi dampaknya 1 tahun ke depan, 2 tahun ke depan, bahkan nanti akan berdampak kepada anak cucu kita, gitu. Jadi, makanya kenapa kita penting sekali menjaga atau melestarikan lingkungan, ya karena kita udah tahu ya dampak-dampaknya tuh akan seperti saat ini nih, kita ada namanya longsor, banjir. Nah itu karena mungkin ulah-ulah atau oknum-oknum yang tangan-tangan manusia yang jahil, yang nakal gitu. Di sini ada salah satu contoh dari reboisasi. Nah ini ada reboisasi hutan mangrove. Kalau misalnya kalian pernah ke wilayah-wilayah sekitar pantai yang ada atau laut ya, yang ada hutan-hutan mangrove ya, itu biasanya banyak kok komunitas-komunitas atau penggiat atau pecinta lingkungan, atau juga mungkin mahasiswa atau siswa-siswa yang punya kegiatan ekologi di sekitar sini itu menanam kembali gitu mangrove yang ada di sekitar permukaan ya, yang yang sekitar ya, nggak di pinggiran laut gitu ya, pinggiran pantai, di pinggiran laut kayak gitu, di garis atau bibir pantai. Nah ini mencegah adanya intrusi air laut. Terus adanya, biasanya juga kita menjaga nih aneka biota yang ada di perairan sekitar situ, karena kan itu sebagai habitat atau tempat mereka hidup gitu, bisa untuk satwa liar, terus juga untuk burung-burung dan ekosistem perairan yang lainnya. Nah ini juga sebagai sumber plasmanutrfa, terus juga sebagai pengatur iklim dari mikro. Nah ini kan juga banyak ya manfaatnya. Tuh makanya kenapa kita nih sebagai generasi muda itu harus banget yang namanya melek akan lingkungan. Apalagi kalau ngeliat situasi yang seperti ini, kita perlu tahu banget apa sih yang menjadi penyebab terjadinya longsor, apa sih yang menjadi penyebab terjadinya banjir bandang gitu. Itu kita perlu waspada, kita perlu adanya perubahan-perubahan yang mungkin memang sulit dilakukan, tapi kalau kita kerjakan dengan bersama itu akan menjadi lebih ringan, seperti itu. Oke, jadi sampai sini dulu pembahasan mengenai dampak lingkungan dan dampak perubahan pada lingkungan. Yang pasti pesan Miss adalah jaga lingkungan kita sebaik-baiknya, gunakan hal-hal atau gunakan lingkungan dengan sebaik-baiknya, kita jaga, kita lestarikan, kita perbaiki seminimal mungkin gitu, agar tidak ada yang namanya krisis iklim lagi gitu. Oke, sampai jumpa ya di pertemuan yang akan datang. Alhamdulillah. Kalau gitu, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.